Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer awam di sini. Di video ini kita akan coba membuat sebuah middleware yaitu menggunakan token untuk mengakses setiap RESTful API kita. Contohnya di sini kita ada register. Nah, ketika kita register, kita harus membuat authorization-nya menggunakan basic auth ya teman-teman ya. Agar ketika setiap API yang kita gunakan itu sudah aman, agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Seperti itu teman-teman. Nah, ketika kita login juga, kita harus buat authorization-nya menggunakan basic auth. Oke, di sini kita akan coba mengakses login API-nya kita menggunakan authorization-nya menggunakan basic auth yang sudah kita setup sebelumnya ya, teman-teman ya. Nah, ketika kita send, nah di sini kita baru dapat token yang akan kita gunakan untuk nge-get semua data yang ada di RESTful API-nya kita sesuai dengan yang kita tentukan. Contohnya nih, ketika get list book, ini kita menggunakan barrier token nih. Nah, dia forbidden. Forbidden karena tokennya belum kita set. Nah, ini kita set dulu dalam token. Ketika kita get list book, ketika kita send, nah barulah datanya berhasil kita ambil gitu teman-teman. Nah, untuk penggunaannya kita bisa lihat di dalam book ini. Nah, kita menggunakan JWT Authenticate. Nah, ketika di out-nya, kita hanya menggunakan basic auth saja. Begitu, teman-teman. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Oke, teman-teman, kita mulai saja. Pertama, kita akan lanjutkan di project kita sebelumnya, yaitu sebelumnya kita sudah membuatkan CRUD sederhana menggunakan Express.js. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini, saya saranin untuk menonton video sebelumnya, atau teman-teman boleh tekan atau klik di atas sebelah kanan untuk video yang kita bahas sebelumnya. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas pertama tentang cara menggunakan middleware-nya untuk mengakses RESTful API-nya kita, itu menggunakan basic auth dulu ya teman-teman ya. Oke, untuk penggunaan basic auth-nya sendiri, di sini kita akan mulai pertama kali di env. Kita di sini coba set username. Username-nya di sini kita buat aja bebas ya teman-teman. Username-nya teman-teman mau dibuat siapa gitu. Di sini saya akan buat developer awam, terus saya akan buat passwordnya itu admin 23. Nah, seperti ini. Jadi nanti secara basic auth-nya kita akan menggunakan username sama password ini. Oke. Nah, untuk menggunakannya di sini kita akan dalam app ini helper. Nah, di sini kita buat helper baru yaitu basic auth. Basic auth. Nah, jadi nanti disinilah untuk proses autentikasinya menggunakan basic auth-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan package-nya menggunakan namanya ada paspor sama HTTP paspor ya, teman-teman ya. Paspor npm. Nah, ini teman-teman. Nah, ini. Nanti kita akan menggunakan paspor ini untuk proses penggunaan username sama password. Nah, nanti penggunaannya seperti ini. Nah, pertama kita install dulu package-nya ya teman-teman ya. Nih, kita install password. Kita install dulu ke project yang kita. Oke, udah selesai nih. Package JSON-nya kita sudah berubah ya teman-teman. Di sini udah ada paspor. Kemudian
kita pakai lagi itu HTTP paspor. Nah, ini paspor HTTP-nya. Nah, untuk autentikasi strateginya, teman-teman. Nah, nanti seperti ini. Oke, nah ini kita install lagi. Kita copy aja. Install. Oke, udah selesai. Nah, kita udah punya 2 autentikasi menggunakan basic out. Untuk package-nya menggunakan paspor ya, teman-teman ya. Oke, nah kita akan masuk ke dalam basic out helper-nya. Nah, di sini nanti proses autentikasinya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, saya langsung kopas saja biar cepat ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh pelajari cara penggunaannya. Nah, di sini pertama kita menggunakan paspor untuk autentikasi username sama passwordnya. Nah, di sini basic strateginya kita menggunakan dari paspor HTTP. Dokumentasinya, nah seperti ini nih. Paspor use new basic strategy tadi yang kita gunakan ini. Nah, nanti dia akan mengecek username sama password yang kita menggunakan basic out API tadi yang ini. Nah, ini akan disesuaikan dengan username sama password yang akan dikirim melalui API-nya kita. Nah, disinilah nanti akan proses autentikasinya. Seperti ini, teman-teman. Nah, untuk cara penggunaannya seperti apa? Ini kita udah punya helper untuk basic out-nya. Nah, kita masuk ke dalam indeksnya kita di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini kan box-nya nih. Nah, di sini kita import aja data dari basic out helper ini. Nah, di sini kita import aja. Nah, kita buat aja namanya basic autentikasi. Di sini kita require. Nah, ini kita require ini. Kita masuk ke app dulu ya, teman. App baru helper. pp helper basic out. Oke. Ini kalau kita klik, nah dia udah masuk ke sini. Nah, di sini kita menggunakan is authenticated-nya nanti. Oke, ini kita udah punya basic out. Nah, basic out ini kita masukkan, kita inisiasi ke dalam root-nya kita nih. Nah, di sini. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam root book-nya, nah di sini. Ini kita import lagi tadi ya, basic out. Kemudian basic out ini kita masukkan ke dalam ini. Nah, di sini aja kita masukkan. Ini kita masukkan. Ya, jadi basic out is ini kita copy aja ya, teman. Nah, ini is authenticated ini. Tapi kita masukkan ke sini. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Oke, jadi bentuknya nanti akan seperti ini. Ini basic out is authentication. Oke, ini kita coba cek dulu. Kita coba cek apakah basicnya udah sesuai atau belum. Kita buka Postman-nya kita. Ini kita punya API kemarin, ini listbook ya. Nah, ini kita coba pertama tanpa menggunakan middleware dulu. Nah, ini kan base kita ini normal ya, teman-teman ya. Coba kita get dulu. Oke, ini berhasil datanya kita get. Nah, sekarang kita menggunakan basic out. Nah, di sini kita menggunakan basic out. Kita send. Nah, ini responnya error nih, unauthorized. Nah, jadi ini responnya 41 sesuai dengan yang kita gunakan di sini nih.
Nah, di sini dia akan return unauthorized. Responnya 1 karena kita tadi menggunakan paspor ya teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana cara penggunaannya? Nah, pertama kita ke authorization. Nah, di sini authorization. Nah, terus ini kita pilih basic out. Nah, ini ada basic out. Nah, ini ada basic out. Terus ini ada barrier token. Sini ada JWT barrier. Nah, nanti untuk yang kedua itu kita menggunakan namanya barrier token, teman-teman. Untuk JWT-nya kita seperti itu. Nah, untuk pertama kita pakai basic out dulu. Nah, username sama passwordnya ini kita pakai yang dari INV yang udah kita set. Nah, ini developer awam sama adminnya 123. Nah, untuk ini sendiri, username sama passwordnya ini, teman-teman bisa juga menggunakan database ya teman-teman. Jadi kita bisa ngecek siapa aja username sama password yang bisa menggunakan aksesnya kita untuk menggunakan basic out seperti itu teman-teman. Nah, untuk dokumentasinya kurang lebih seperti ini nih, user find. Nah, jadi kita akan mencari usernya dulu. Nah, kalau dia error, nah dia akan return error seperti ini, teman-teman. Nah, bebas teman-teman menggunakan apa aja. Nah, untuk yang sekarang kita akan coba yang simple aja. Jadi untuk username sama password kita ini set ke dalam env. Nah, kemudian kita set secara global. Nah, hanya bisa menggunakan ini gitu teman-teman. Oke, ini udah selesai. Kita send. Oke, oh masih unauthorized ya teman-teman. Kita coba cek dulu paspor. Oh iya, ini salah. Ini basic out username ya. Nah, di sini kan kita pakai username. Nah, ini kita ganti aja. Kita sesuaikan aja. Oke, udah selesai kita masukin username-nya sama password-nya admin123 sesuai dengan INV-nya kita. Oke, kita akan coba submit, send. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Nah, sini kita udah berhasil mendapatkan datanya. Kita sudah menggunakan basic out. Kita akan coba lagi. Kita buka booknya. Nah, nih kita tanpa basic authenticated tadi. Ini kita tambah basic. Oke, berhasil. Kemudian kita kasih basic authenticated, tapi kita authorization-nya belum kita setting di sini basic out. Pas kita send, nah ini unauthorized. Nah, jadi teman-teman harus menggunakan basic dulu. Basic out-nya sesuai dengan INV yang udah kita set, kita send. Nah, baru kita bisa menggunakan API-nya kita, teman-teman. Nah, untuk biar lebih rapi lagi, nah nanti biar kedepannya teman-teman kalau ada perubahan 1 atau 2 di dalam semua API, nah kita masukkan ke dalam variabel ya teman-teman ya. Kita masuk ke variabelnya kita di CRUD lokalnya kita. Nah, ini sini saya udah siapin namanya variabelnya itu basic out username sama basic out password. Nah, value-nya udah sama ya teman-teman, sesuai dengan kita setting di env. Nah, jadi teman-teman di sini cukup tinggal panggil aja basic out username, basic out password. Lupa kita save, kita send lagi. Nah, ditanya udah berhasil. Jadi kalau ingin ada perubahan, teman-teman cukup ubah di sini aja. Contohnya ini adalah 3, contoh seperti ini. Nah, ini kita get, dia gagal karena nggak sesuai. Jadi ini kita cukup ubah di dalam variabelnya saja. Coba tes lagi. Oke, sudah berhasil. Nah, jadi untuk proses semuanya data ini kita akan implementasikan basic out-nya gitu teman-teman. Jadi
untuk penggunaan API-nya kita akan menggunakan seluruhnya menggunakan middleware basic out gitu teman-teman. Jadi ketika kita menggunakan storebook dulu nih, storebook, nah kan by default kita nggak menggunakan basic out ya. Nah ini ketika di post dia gagal karena unauthorized. Nah jadi kita harus tambahin basic out-nya. By default langsung ke setting, send, nah title baru dia masuk untuk proses datanya gitu teman-teman. Title not below dia harus title description, send. Nah success insert book. Nah kita lihat, nah datanya udah masuk ke dalam ya teman-teman. Nah jadi untuk menggunakan middleware di RESTful API menggunakan basic out seperti itu teman-teman. Nah ini adalah cara paling simple ketika kita untuk implementasi menggunakan RESTful API di Express.js atau Node.js teman-teman. Oke, sekian dulu untuk proses middleware kita pembuatan menggunakan basic out. Nah untuk video selanjutnya kita akan bahas cara menggunakan barrier token ya teman-teman. Ini kita akan menggunakan JWT. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.